Selamat, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada Zoom meeting kita sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Rara. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu supaya kita lebih rileks untuk proses diskusi kita pada sore hari ini, yang mana pertemuan kemarin itu kita terhalang oleh waktu, sangat tepat sekali waktu kita udah habis. Jadi di sini yang sudah bergabung ada Bapak siapa di sini bentar? Ada eh, Ibu Fatmi. Ibu Fatmi bisa dinyalakan audionya, Ibu Fatmi? Ntar dulu, Ibu Fatmi. Bisa di-unmute, Bu? Oke, Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Bu, apakah sudah siap untuk melanjutkan diskusi kita pada sore hari ini, Bu? Iya, dengan host dan narasumber yang hebat. Insya Allah siap. Baik. Iya, sudah luar biasa semangatnya terwakilkan dari Fatmi ya. Baik, di sini sudah bergabung juga Ibu siapa ini? Ibu Ruli. Sebentar, Ibu Ruli. Yang sudah nyala-nyala videonya saja ini ya, Pak Ibu. Halo Ibu Ruli, bisa di-unmute Bu Ruli? Oke, kemungkinan tidak terdengar oleh Bu Ruli nih. Oke, baik Bapak Ibu semua sudah terwakilkan oleh Ibu Fatmia untuk sapa-sapa pada sore hari ini supaya lebih ini lagi waktu kita bisa manfaatkan Zoom terakhir kita pada sore hari ini. Baik ke yang yang pada kemarin sudah kita membahas terkait materinya yang sangat luar biasa oleh Ibu Rara tentang multiple intelligence untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, sekarang akan dilanjutkan terkait dengan apa saja Bapak Ibu tanyakan, sharing-sharing melalui WhatsApp group. Di sini akan dituntaskan oleh Ibu Rara sekaligus diberikan contoh dari materi-materi yang sudah dibahas melalui contoh-contoh yang lebih konkret lagi oleh Ibu Rara. Dan kemudian di sini diingatkan lagi kepada Bapak Ibu semua bahwa pada diskusi kita Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi untuk kehadiran absennya, tidak perlu untuk melalui konfirmasi di pesan atau di komentar. Bapak Ibu cukup fokus menerima materi dan menerima arahan dari Ibu Rara nanti untuk diberikan contoh dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekarang dimanfaatkan Zoom terakhir kita pada sore hari ini untuk menyimak materi dari Ibu Rara. Baik, Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja di sini kita akan memulai proses diskusi kita dan adapun ketentuan untuk sesi diskusi untuk sesi pemberian materi dan membahas soal-soal atau pertanyaan Bapak Ibu semua dari WhatsApp grup oleh Ibu Rara, kemudian akan dilanjutkan dengan proses diskusi nanti. Jadi Bapak Ibu bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu akan tanyakan kepada pemateri oleh Bu Rara. Baik, sekarang kita akan langsung saja Bu Rara untuk memulai proses diskusi kita. Kepada Ibu Rara, bisa di share screen terlebih dahulu Bu Rara untuk memastikan. Ya, sudah muncul. Oke, masih. Oke, sudah Bu Rara. Siap. Oke. Sudah muncul ya, Mbak? Oke, Oke. sudah Bu. Oke, bisa saya Silakan mulai? Bu Rara. Oke, bisa Bu, silakan Bu. Ya. Terima kasih Mbak Eda. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan sore hari ini yang merupakan hari kedua nggih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kalau sebelumnya kemarin saya lebih banyak membahas teori dasar dari multiple intelligence itu seperti apa.
untuk hari ini saya akan lebih banyak mengupas terkait strategi penerapan multiple intelligence dalam meningkatkan belajar siswa. Nah, hal ini juga terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan di grup. Saya mohon maaf kalau belum sempat saya membalasnya satu persatu karena saya analisis beberapa pertanyaan intinya sama yang bersumber dari dua grup kita, Bapak Ibu. Nah, pada sore hari ini, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan ketika kita sudah memahami ada kecerdasan majemuk, kecerdasan ganda pada setiap siswa-siswi kita. Kita sebagai pendidik, bagaimana proses mengarahkannya? Strategi yang seperti apa ketika kita sebagai guru juga terbatas waktu, pikiran, tenaga untuk memperhatikan satu demi satu siswa-siswi kita. Selanjutnya, dalam kondisi kelas, mohon maaf tidak semuanya itu dalam kondisi peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi. Ada yang motivasinya sangat rendah. Bahkan ada yang merasa bahwa pendidikan itu sekolah itu enggak penting. Nah, selain itu juga ada dalam satu kelas itu menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru bagaimana agar proses kebermaknaan belajar itu mampu diserap oleh siswa-siswi kita. Tentunya didasarkan pada keunikan dari setiap peserta didik kita. Nah, kalau saya bawa nggih Bapak Ibu ke keterampilan esensial siswa abad ke-21 yang kemarin sempat saya singgung, ketika kita berbicara hasil belajar, produk belajar itu bukan sekedar terampil mematuhi perintah Allah, berakhlak mulia atau yang tertera dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Tetapi terampil teknologi, kemampuan memanajemen, kemudian berpikir, berinovasi, terampil hidup sampai nanti ke jenjang karirnya, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Gerbang masuknya apa? Apakah hanya memenuhi standar pengujian? Tidak. Apakah hanya sekedar memenuhi atau Bapak Ibu menyediakan rencana pembelajaran dan proses belajar? Tidak, tetapi lingkungan dan suasana belajar yang Bapak Ibu sajikan, yang Bapak Ibu tawarkan itu menjadi salah satu poin penting. Karena apa? Belajar itu harus dalam kondisi yang nyaman, bukan dalam tekanan. Karena kita tahu bahwa setiap peserta didik memiliki kecerdasan masing-masing. Intrapersonal belum tentu nyaman. Ketika kita gunakan pendekatan A, katakanlah. Naturalistik belum tentu nyaman. Lalu bagaimana, Bu? Kan tidak mungkin, Bu Rara, setiap anak saya terapkan pembelajaran modelnya berbeda-beda, sedangkan topik materinya sama. Nah, pada hari ini kita akan kupas tuntas berbagai trik, strategi, tips, mulai dari asesmen diagnostiknya, mulai dari need dan desire kebutuhan siswanya, tipologi gaya belajar, bahkan kita akan menganalisis terkait dengan bagaimana kepribadian peserta didik. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita sekarang sudah student center learning, dengan kita berbasiskan pada multiple intelligence yang memiliki 9 kecerdasan atau kecerdasan ganda, strategi kunci penerapan MI itu apa? Kemarin sudah saya sampaikan dan ini saya ulas lagi, ada 5 poin utama. Gaya kognisi siswa. Bukan sekedar Bapak Ibu mengklasifikasikan gaya belajarnya, auditori, kinestetik, atau visual. Tetapi kita juga perlu memahami tipe kepribadian. Hal ini terkait erat dengan beberapa pertanyaan Bapak Ibu di grup. Bu, saya sebagai wali kelas, ada yang siswa saya sering nyangkut, Bu, nggak sampai kelas. Kemudian, Bu, di kelas saya ini banyak sekali variannya. Ada yang anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada yang merasa mata pelajarannya ini membosankan. Kemudian ada juga yang terkait dengan kira-kira strategi model belajar apa yang cocok di PAUD, di mata pelajaran bahasa Indonesia, di mapel IPS, dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan memaparkan materi sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, yang kedua pembelajaran multivarian model. Yang ketiga interdisipliner dalam pengembangan materi itu penting Bapak Ibu. Ada pertanyaan di grup yang saya temukan. Kalau mata pelajaran PJOK itu males-males, itu ngantuk-ngantuk,
Padahal kita tahu PJOK ini lebih mengarah pada tipologi gaya belajar kinestetiknya. Karena secara kinestetik fisiknya sudah banyak mengeluarkan tenaga, ketika memperoleh pelajaran itu kadang ngantuk. Nah, bagaimana nanti kita mensiasatinya? Selanjutnya memberi kesempatan eksplorasi siswa dan guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang akan saya bahas gaya kognisi siswa dari gaya belajar dan tipe kepribadian. Gaya belajar seseorang itu sangat berpengaruh sekali dalam hasil belajar. Gaya belajar itu muncul karena setiap manusia memiliki tipe kepribadian. Nah, kita sudah terbiasa dengan tipologi gaya belajar, ada visual, kemudian ada auditory, kemudian ada kinestetik, dan juga ada read and write. Ada yang mengemukakan hanya 3, visual, auditory, kinestetik. Visual itu kan juga bisa melihat, Bu. Kemudian read and write juga bisa ke auditory, benar. Tetapi ketika kita telah lagi, mengapa salah satu porsi kemudian menjadi siksi yang kemarin saya sampaikan, creative communication dan sebagainya. Karena literasi itu meskipun bukan sesuatu yang wajib, tetapi itu menjadi bahan, itu menjadi salah satu kajiannya. Jadi kadang secara visual bagus, secara auditori bagus, secara kinestetik bagus, tetapi kemampuan menulis, menganalisa itu yang kurang bagus. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan. Jadi gaya belajar bukan sekedar 3, tetapi ada 4 bagian. Nah, visual itu yang seperti apa? Mengandalkan indera mata atau penglihatan. Seorang siswa itu akan lebih tertarik dan lebih mudah memahami informasi berupa gambar, berupa grafik, melihat segala sesuatu yang tampak, estetik seperti itu. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Jadi kalau kita mengasumsikan, saya lebih percaya dengan apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dibanding apa yang saya dengarkan. Nah, ciri yang kedua, lebih suka melihat sendiri daripada dibacakan. Jadi siswa kita akan lebih suka ketika dia do it, melakukan sesuatu daripada dijelaskan. Kemudian lebih menyukai melakukan demonstrasi gambar, foto, atau video. Suka menggambar apapun, menyukai pembelajaran yang berkaitan dengan diagram, mind mapping, dan sebagainya. Nah, selanjutnya tipologi yang apa? Tipologi yang auditory. Gaya belajarnya menggunakan indera pendengaran. Jadi ini berbeda. Kalau tadi lebih mengutamakan indera matanya, kemudian kalau yang auditori lebih kepada indera pendengaran. Nah, menyukai cara belajar dengan berdialog, berdiskusi, sharing and caring, atau belajar sambil mendengarkan musik. Kemudian ciri-cirinya lebih suka mengingat yang telah didengar daripada yang telah dilihat. Maka dari itu, ketika tips cara mengajar, jangan sekedar menjelaskan apa yang dikatakan guru atau mengingat yang dikatakan guru, tapi dengarkan juga. Nah, gemar berdiskusi dan mendengarkan orang lain, tetapi kecenderungannya mudah terdistraksi dengan keramaian. Jadi kalau sudah fokus, ada tipologi saya kalau belajar itu harus mendengarkan musik. Ada yang kalau belajar itu harus kondisi tenang, kondisi aman, kondisi tentram, yang tidak bisa ketika mendengar suara panggilan saja itu akan membuyarkan daya ingatnya. Kalau istilah anak zaman sekarang kadang, aduh otak saya hilang. Padahal sebenarnya bukan otaknya yang hilang, tapi tingkat konsentrasinya yang belum fokus. Nah, ini biasanya memiliki tipologi auditory. Selanjutnya mampu menirukan nada maupun irama suara, mudah mengingat nama ketika berkenalan dengan orang baru. Nah, selanjutnya read and write, ini gaya belajar di mana seorang siswa lebih gemar ketika belajar dengan textbook, dengan modul. Nah, aktivitas belajar akan lebih menyenangkan dilakukan jika berhubungan dengan input dan output dalam bentuk teks. Awalnya apa, hasil akhir yang harus didapatkan apa. Selanjutnya ciri-cirinya, gemar membuat catatan yang lengkap dan rapi, lebih nyaman membaca sendiri suatu teks, kejelasan tulisan termasuk tanda baca, diksi, mempengaruhi kemudahan dalam menyerap informasi.
Dan yang keempat, menuliskan ulang informasi dan diagram menjadi kalimat yang lebih memudahkan untuk diingat. Biasanya tipologi ini suka menyingkat-nyingkat sesuatu biasanya. Tetapi dari kata kunci yang dibuat, siswa kita itu bisa untuk mengembangkan makna dari apa yang disingkatnya itu. Nah, yang keempat yaitu tipologi kinestetik, gaya belajar kinestetik, di mana lebih suka memperoleh informasi melalui aktivitas yang mengarah pada gerakan atau praktik dan melibatkan fisik secara langsung. Nah, di mana di sini siswa akan merasa senang apabila melakukan percobaan mendemonstrasikan sesuatu. Hanya kecenderungan atau kelemahannya biasanya kalau sudah mengikuti mata pelajaran seperti ini, dilanjutkan dengan mata pelajaran yang sifatnya teoritis sekali, yang sifatnya textbook sekali atau auditori sekali, itu biasanya sudah lelah, sudah ngantuk, sudah capek. Nah, ciri-cirinya ketika siswa kita gaya belajarnya kinestetik itu yang pertama gemar belajar dengan metode praktek langsung. Jadi kalau kita menggunakan teori belajar dan pembelajaran, biasanya menggunakan teorinya trial and error, jadi praktek langsung. Discovery learning, jadi praktek baru memahami maknanya. Nah, model pendekatan yang paling dekat dengan ciri-ciri kinestetik tentunya PJBL karena ada prakteknya. Problem based learning juga bisa, inquiry juga bisa, di mana titik tekannya masing-masing itu nanti akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya menggunakan banyak isyarat gerak tubuh saat berkomunikasi dan menghafal dilakukan sambil berjalan atau bergerak. Contoh konkretnya saya dulu kinestetiknya itu lebih jalan. Contohnya ketika saya menyampaikan, saya lebih banyak bergerak menggunakan tangan. Pernah ketika coba tangan ini saya pegang, itu kadang apa yang saya ingat lupa. Nah, pernah. Ternyata dari keempat ini kita cenderung pernah melakukan, kita cenderung masuk ke empat-empatnya, tetapi ada yang paling mendominasi. Sama halnya dengan multiple intelligence. Meskipun kita setiap manusia memiliki 9, tapi pasti ada yang mendominasi. Nah, gaya belajar yang paling bagus itu apa, Bu Rara? Semuanya bagus. Semuanya efektif. Karena efektivitas bukan ditentukan dari tataran kuantitasnya, hasil kapabilitasnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik. Tidak bisa kita mengemukakan kinestetik lebih bagus dibanding auditori. Ketika tipologi kepribadian, multiple intelligence yang dimiliki peserta didik kita tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai salah satu upaya agar nanti Bapak Ibu lebih mudah membuat multivarian model pembelajaran, memberikan multivarian pengembangan bahan materi, kemudian mengelola kelas yang baik seperti apa agar apa yang diberikan, materi yang diberikan ini mampu menumbuhkan semangat belajar siswa, mampu meningkatkan hasil belajar siswa, mampu menumbuhkan siswa tersebut untuk termotivasi, tentunya kita harus memahami bagaimana tipologi ciri dari kepribadian siswa kita. Nah, untuk menerapkan MI ini bukan sekedar kognisi gaya belajar, tetapi mengenal kepribadian itu penting. Beberapa pertanyaan tadi saya temukan. Ini siswa saya introvert. Ini siswa saya memiliki semangat yang sangat rendah karena merasa sekolah ini bukan dari hatinya, bukan pilihan hatinya, tetapi merupakan amanah, pesan, tuntutan dari orang tuanya. Sehingga menumbuhkan cinta belajar. Cinta mata pelajarannya itu amat sangat rendah. Nah, maka dari itu sebagai guru yang pertama itu need assessment kondisi siswa. Gaya belajar, tipologi kepribadian ini menjadi hal yang penting. Nah, ada 4 jenis terkait dengan kepribadian atau tipologi seseorang itu. Yang pertama yaitu melankolis, koleris, plekmatis, dan sanguinis. Saya buat diagram. Mengapa? Karena antara melankolis dan koleris ini lebih banyak cenderung kerjanya produktif. Tetapi melankolis ke plekmatis ini lebih ke sedikit orang introvert.
Karena melankolis itu apa-apa cenderung harus sempurna. Sehingga kadang itu lebih banyak memendam dibanding mengutarakan. Kalau pragmatis ini kerjanya bagus, sahabat, banyak orang, sedikit orang. Dia kecenderungannya ada di poin untuk karir-karir tertentu. Nah, sanguinis ini lebih suka hal-hal yang banyak orangnya. Nah, esensinya apa dari masing-masing personality itu? Ketika kita berbicara sanguinis, tipologinya ini seseorang yang selalu terlihat ceria, selalu terlihat kondisinya baik-baik saja, tetapi tidak menjamin apa yang ditampakkan di muka itu juga sesuai dengan kondisi hatinya. Nah, kelebihannya dari sanguinis, jadi kalau dikategorikan ya Bapak Ibu, terkait sanguinis ini, plusnya itu apa sih ketika kita berbicara sanguinis? Tipologi kepribadian yang cenderung tampak hidup, selalu memberi motivasi, selalu ceria, terlihat baik-baik saja, optimis, emosinya tapi meluap-luap atau meledak-ledak. Kadang-kalanya dia acuh tak acuh, bodoh amat seperti itu. Tetapi para sanguinis sangat menyukai petualangan dan tahan terhadap risiko yang tinggi, suka tantangan. Nah, kepribadian sanguinis ini positifnya hangat, bersahabat, memiliki empati yang bagus, responsif, suka membantu orang lain, antusias, ramah, banyak bicara. Tetapi kelemahannya tidak disiplin, suka ngaret, suka menunda-nunda pekerjaan. Nanti masih dikumpulkan terakhir jam 9 malam. Nanti aja setengah 9. Setengah 9 masih asik nonton misalkan. Atau masih asik mengerjakan kegiatan lain. Nanti jam 9 kurang 10. Akhirnya seringkali tipologi sanguinis ini karena sering meremehkan waktu. Ini biasanya menjadi orang-orang yang suka menyesal. Karena keteledorannya atau kelalaiannya sendiri. Nah, selain itu kekurangannya tidak produktif, kadang egosentris, suka membesar-besarkan masalah yang sebenarnya itu masalah kecil seperti itu. Nah, selanjutnya tipe yang kedua yaitu koleris. Koleris ini umumnya sangat cerdas. Kepribadian orang tersebut. Analitisnya bagus, logis, atau rasionalitasnya lebih tinggi dibanding empatinya. Dalam hubungan sosial, koleris umumnya berpikir praktis dan sangat belak-belakan, di mana positifnya memiliki kemauan keras, independen, mandiri, memiliki visi yang praktis, produktif, tegas, berjiwa pemimpin. Tetapi kekurangannya atau kelemahannya dingin, cepat puas terhadap hasil yang sudah dicapai, ceroboh, suka mendominasi, sulit mengampuni, sarkastis, pemarah, bahkan cenderung kadang terlalu sadis juga. Nah, apakah koleris itu yang jelek-jelek, Bu? Tidak. Meskipun banyak hal-hal yang kurang baiknya, tetapi independen, visi praktis, produktif, dan jiwa-jiwa pemimpin yang dimilikinya itu luar biasa. Nah, selanjutnya tipologi yang ketiga yaitu melankolis. Umumnya sangat cerdas, analitis, logis, namun cenderung introvert. Jadi lebih banyak memendam. Ketika ada sesuatu hal itu lebih seolah-olah dia yang paling menderita. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, untuk tipologi melankolis ini positifnya berbakat, analitis, perfeksionis, tekun, disiplin, rela berkorban. Tetapi minusnya atau kekurangannya pemurung, pembalas. Jadi kalau sudah disakiti, Bu guru ini kemarin mengapa menghukum saya, jadi masih suka diingat-ingat kesalahan orang lain. Kadang lebih berpusat ke diri sendiri, sering overthinking, berpikiran negatif, kurang bermasyarakat, kadang terlalu perasa, kalau istilah sekarang kita menyebutnya baper, dan juga teoritis sekali. Nah, yang terakhir adalah kepribadian yang pragmatis. Orientasinya fokus pada manusia, cenderung menghindari konflik dan selalu berusaha menjadi perantara dua orang yang bertengkar untuk menjadi akrab kembali. Kayaknya ini yang paling bagus, Bu. Tidak juga.
Karena apa? Karena seluruh kepribadian ini semuanya bagus. Plus minus itu memang sudah alami, sudah naturalnya. Bagaimana ketika kita sanguinis mengurangi minusnya, ketika kita koleris mengoptimalkan plusnya, katakanlah. Ketika kita melankolis mengurangi minus dan mengoptimalkan plusnya, dan ketika kita pragmatis, kita juga tidak serta-merta selalu menjadi mediator. Ada kalanya kita juga bisa menjadi pemimpin. Nah, maka dari itu kepribadian seseorang itu esensinya ketika kita kemarin berbicara gen, faktor dari Tuhan atau pencipta, lingkungan yang ketiga ini juga sangat berpengaruh. Nah, ciri pragmatis untuk positifnya atau plusnya ini tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, kadang praktik, humoris, dan dapat diandalkan. Tetapi minusnya cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, kadang cari aman sendiri. Ah, nanti Bu Patmi saya tinggal aja. Yang penting saya yang duluan menyelesaikan tugas. Ada tipologi teman yang seperti itu. Nah, kemudian tidak tegas karena terlalu bimbang, karena dia sering menjadi mediator. Aduh, nanti kalau saya ikut gimana ya? Bagus nggak? Ah, nggak ikut aja. Kalau nggak ikut nanti saya ketinggalan. Jadi Kak, dia tuh sering kali mengapa produktivitasnya ini kadang tidak secepat orang-orang sanguinis? Karena terlalu bimbang, terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum pasti. Dan kadang egois juga. Nah, dari keempat ini pasti peserta didik atau diri kita ada yang cenderung sanguinis, Bu Rara. Ada yang cenderung koleris. Ada yang melankolis. Ada yang pragmatis. Rata-rata ketika kita menjadi seorang guru, kita menerapkan keempat-empatnya Bapak Ibu. Entah itu Bapak Ibu sadari atau tidak. Kadangkala kita lebih ke sanguinis. Karena seorang guru mau nggak mau kita harus menerangkan materi pembelajaran. Mengarahkan, membimbing peserta didik kita. Tetapi kadangkala kita juga koleris ketika kita misalkan sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pemimpin sekolah, sebagai pemimpin kegiatan. Kita harus tegas juga. Selanjutnya melankolis. Kadang kita terlalu analitis hasil-hasil dari kinerja siswa-siswi kita. Kita juga harus disiplin. Kita juga harus rela mengorbankan banyak waktu untuk memberikan sesuatu ilmu, pengetahuan, dan sebagainya kepada siswa-siswi kita. Dan kita juga seringkali flekmatis. Padahal sudah, pekerjaan saya belum selesai. Saya belum membuat modul ajar, saya belum membuat media belajar, saya belum mengerjakan berbagai tugas-tugas administrasi lainnya. Tapi seolah-olah di depan siswanya tenang, baik-baik saja. Kemudian dalam proses penilaian, itu kadang mau tidak mau meskipun ini kan anak saya sendiri, masa nilainya hanya 20. Sedangkan anaknya tetangga yang tetangganya itu nggak baik sama saya kok bisa 90. Kita sebenarnya ada dalam kondisi dilematis itu. Tetapi kita sebagai pendidik pasti tetap memilih objektif. Iya atau ya Bapak Ibu? Pasti iya, selalu objektif. Nah, ketika kita menjadi pendidik, justru kita ini adalah role model pembelajaran, role model implementator kepribadian empat-empatnya. Karena kita menjadi teladan, menjadi role model dalam pembelajaran. Kita aktornya, kita artisnya. Ada saatnya banyak bicara, ada saatnya tegas, ada saatnya analitis, ada saatnya tenang, kalem, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berpuluh tahun, sudah banyak pengalaman, dan saya yakin Bapak Ibu ini adalah guru-guru saya juga yang luar biasa, pasti ketika menghadapi suatu kondisi kelas akan senantiasa ditemukan. Kadang yang sering diingat guru, anak yang paling pandai atau siswa yang secara kognitifnya bagus sama anak yang mohon maaf secara tugas-tugas belajarnya, hasil belajarnya itu kurang sekali atau paling rendah di kelas. Karena esensinya mulai dari dulu kita sudah dihadapkan pada sistem pembelajaran dengan penilaian kurva terbalik. Ada yang sangat rendah, sedang, sangat tinggi. Nah, bagaimana ketika kita itu bisa mengakomodir berbagai potensi yang ada setiap kecerdasan siswa-siswi kita?
Kemudian kita harus memahami karakter dan kepribadian setiap siswa-siswi kita. Kita mengetahui gaya belajarnya seperti apa. Nah, untuk mampu mewadahi itu, Bapak Ibu tidak perlu risau, Bu, saya harus satu persatu bikin modelnya, saya satu persatu nanti tes, tidak. Sudah saya sediakan berbagai varian pilihan dan strategi. Bahkan di akhir ini saya berikan Bapak Ibu untuk link masuk ketika Bapak Ibu misalkan terutama yang mohon maaf tadi banyak bertanya di grup untuk kalau tes ini coba diterapkan. Sudah dilakukan need self assessment belum ke siswa-siswinya? Kalau misalkan sudah hasilnya seperti apa? Tidak menjadi jaminan hasilnya bagus. Kemudian siswa kita keluar hasilnya tetap bagus, tidak, karena segala sesuatu bergantung di prosesnya. Ketika saya fase A sama B, saya diajar Bu Patmi, hasil saya bagus, Bu. Tapi ketika saya diajar Bu Eda malah nggak bagus. Nah, yang salah bukan gurunya, tapi proses treatmentnya itu. Maka dari itu, Tripusat Pendidikan tolong senantiasa dikolaborasikan dan sinergikan. Apa saja Bu Rara Tripusat Pendidikan? Informal, keluarga. Sebagai tonggak awal seorang siswi, seorang siswa, seorang individu ini tumbuh kembangnya. Pola asuh, bagaimana kondisi keluarga, secara tidak langsung itu akan menjadi salah satu hal-hal yang mempengaruhi kondisi seseorang. Jadi tingkat kematangan bukan berdasar kewajiban masuk SD usia 7 tahun. Itu tidak ada jaminan bahwa anak 7 tahun ini lebih matang dibanding anak yang usianya di bawah 7 tahun. Nah, mengapa yang di bawah 7 tahun kadang kematangannya lebih? Karena mungkin kondisinya. Karena mungkin bagaimana pola asuh keluarganya. Nah, itu amat sangat berpengaruh. Jadi Tripusat Pendidikan yang pertama yaitu pendidikan informalnya dari keluarganya. Keluarga tidak serta-merta orang tua secara biologis. Kadang ada anak yang pola asuhnya ikut neneknya, ikut tantenya, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan lingkungan pendidikan formal, lingkungan sekolah, kebijakan, cara guru dalam melakukan proses pembelajaran, lingkungan sekitar teman sebaya itu sangat berpengaruh. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dalam arti kondisi masyarakat sekitar ini seperti apa? Kebetulan saya banyak melakukan riset terkait dengan perkembangan peserta didik di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di beberapa negara ASEAN. Nah, ternyata ketika anak ini dari keluarga, katakanlah individu A, dari keluarganya tuh benar-benar ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalannya tuh lurus banget. Orang tuanya tuh kalau ngajari wes pokoknya tuh terbaik. Tetapi ketika di sekolah, dia merasa tidak nyaman karena tidak bisa diterima oleh teman lainnya. Nah, itu ternyata berpengaruh di proses motivasi belajarnya. Atau di sekolahnya bagus, di rumahnya bagus, ternyata lingkungan sekitar rumah tidak bagus. Setiap pulang sekolah, kemudian sama mohon maaf sama orang-orang yang lebih dewasa atau yang sudah eh, ini ya sudah dalam bukan usia sekolah itu diajak main. Kalau misalkan tidak berkenan, kemudian dibully, "Oh ini cemen, oh ini kacangan," dan sebagainya. Secara tidak langsung itu juga sangat berpengaruh. Ini menjawab pertanyaan juga, "Bu, siswa saya ini selalu pamit ke sekolah, tapi nggak tahu nyangkutnya di mana." Bukan saja ini faktornya dari pihak sekolah. Bukan saja ini faktornya dari pihak orang tua, tapi kenyamanan seseorang itu. Nah, biasanya mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak sekarang lebih banyak memperoleh informasi dari yang namanya dunia maya di mana belum saatnya diakses itu sudah mereka akses. Sehingga boundary, batasan itu seringkali terlewati. Maka dari itu kerjasama antara orang tua, sekolah, lingkungan ini menjadi salah satu hal yang esensi, hal yang penting. Karena mohon maaf dari banyaknya kasus yang saya temukan dari hasil riset maupun berbagai pengalaman, kebetulan saya menangani Women Center juga. Nah, itu kebanyakan anak-anak itu lebih memilih dunia maya sebagai jalan pintasnya dibanding mereka harus menghadapi dunia nyata. Karena dunia nyata seringkali tidak sesuai ekspektasinya. Sehingga apa? Tumbuh kembang untuk semangat juangnya itu amat sangat rendah. Dan ini dibuktikan
ketika saya menyelenggarakan beberapa karir coaching, beberapa job fair, beberapa karir expo, ternyata dari beberapa perusahaan, dari beberapa lembaga pendidikan itu seringkali, Bu, saya ini sebagai salah satu HRD, ketika saya tuh menerima lulusan, ini tuh daya juangnya rendah, IPK-nya tinggi-tinggi, Bu. Rapotnya bagus, Bu, nilainya. Tetapi ketika dilihat CV-nya, dilihat semangat juangnya itu amat sangat rendah. Mengapa hal itu terjadi? Bukan saja karena faktor kecanggihan teknologi, tapi kadang kita sebagai orang tua di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, kita bukannya abai, tetapi untuk penanaman itu mereka perlu konsep keteladanan. Keteladanan itu ketika di rumahnya tidak diperoleh, di lingkungan masyarakat tidak beroleh, tentunya diperoleh di sekolahnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita kognisi siswa kita sudah tahu, oh ini tipologi gaya belajarnya A, oh ini kepribadiannya seperti ini. Jangan lupa strateginya yaitu yang kedua, berikan, sajikan varian multimodel pembelajaran. Model pembelajaran itu diartikan sebagai kerangka konseptual awalnya yang menggambarkan prosedur tahapan dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran. Jadi bukan sekedar Bapak Ibu menyampaikan materi. Pengalaman pembelajaran tidak harus dari buku, tidak harus dari modul, tapi dari kisah seseorang yang inspiratif itu juga bisa menjadi pengalaman pembelajaran. Ketika mengajar, kaitkan dari hal yang konkret ke abstrak. Seperti kemarin yang saya sampaikan, ada minat, kemudian ada kesiapan belajar dan sebagainya. Karena apa? Relasi kemudian terkait penyesuaian, kesesuaian, relevansi itu lebih bisa dipercaya generasi-generasi sekarang dibanding teoritisnya. Nah, dalam penentuan model ini tidak lepas dari pertimbangan apa, Bu? CP, TP, ATP-nya ditunjang dengan Bapak Ibu membuat modul ajarnya. Nah, kesinambungan model dengan tujuan ini tentunya akan mempermudah dalam penyusunan model secara menyeluruh. Karena dalam proses mengajar kan pasti akan ada asesmennya. Fungsinya selain ini sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan, kegiatan ini juga selain mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik kita yang beragam, ini juga harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, fasilitas sekolah. Kalau memang fasilitas sekolahnya nggak perlu semuanya berbasis artificial intelligence. Tapi manfaatkan hal-hal yang sederhana yang ada di lingkungan Bapak Ibu sebagai model dan juga pengembangan bahan ajarnya. Nah, ciri-ciri model pembelajarannya seperti apa, Bu, agar multiple intelligence siswa kita ini mampu terwadai, rasional dan berasaskan pikiran logis. Ini yang pertama. Yang kedua, memberi perhatian pada landasan pemikiran yang berbasis apa dan bagaimana kondisi siswa belajar. Kondisi siswa ini tidak bisa kita paksa. Sama-sama satu kelas, mata pelajarannya sama, materinya sama, tapi pasti nanti penyampaian, penyerapan materi dan sebagainya itu nanti hasil tiap siswa itu pasti berbeda. Nah, memahami kondisi siswa ini sangat penting Bapak Ibu, karena model pembelajaran ada diperuntukkan demi kepentingan mereka. Bukan sekedar Bapak Ibu guru memenuhi administrasi pembelajarannya. Nah, ketika kita sudah menentukan modelnya, tentunya dasarnya dari apa? Tipologi kepribadian dan gaya belajar tadi. Dengan kondisi kelasnya seperti apa. Kalau misalkan di kelas Bapak Ibu, sekiranya di kelas Bapak Ibu itu ada yang mohon maaf berkebutuhan khusus, tentunya Bapak Ibu upayakan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Beri waktu lebih, beri ruang lebih kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Karena mohon maaf kan banyak tipenya. Kebutuhan khususnya ini lebih ke arah mana? Lebih ke tunagrahita, tunawicara, atau seperti apa. Nah, selanjutnya sikap mengajar yang baik. Saya yakin Bapak Ibu sudah baik semua, bahkan lebih dari ekspektasi saya. Namun Bapak Ibu, kita tidak perlu menuntut siswa berperilaku tertentu. Ketika kita menuntut sesuatu, tentunya kita harus bisa menjadi teladan role model, sehingga kita tidak perlu
meminta, tetapi secara tidak langsung self awareness, kesadaran siswa itu tumbuh sendiri. Oh, ternyata ketika saya diajar Bu Eda seperti ini. Wah, itu sangat menginspirasi. Harus saya tiru. Tidak perlu nanti kamu harus seperti ini. Jangan. Kemudian misalkan dalam bentuk ancaman-ancaman kalimatnya hindari. Jadi beri kalimat-kalimat yang afirmasif, hindari kata jangan. Kemudian kata-kata awas misalkan dan sebagainya. Pilih diksi-diksi yang lebih afirmatif. Selanjutnya, dukung terciptanya lingkungan belajar yang baik. Yang pertama tentunya harus memahami kondisi siswa kita dalam belajar, kemudian menggunakan atau memilih model pembelajaran, dan juga mendukung kinerja siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama Bapak Ibu ini terkait model pembelajaran kooperatif. Karena setiap siswa di kelas itu kan beragam ya Bapak Ibu. Tentunya model pembelajaran kooperatif ini mampu sebagai wadah siswa-siswi kita yang memiliki berbagai kecerdasan majemuk. Nah, model pembelajaran ini mengharuskan keterlibatan, kerjasama, kolaborasi, pemecahan masalah, menyusun proyek, atau menjalankan tugas tertentu. Contohnya jigsaw, things pair and share. Kemudian terkait dengan pembelajaran yang saling menghubungkan antar individu dengan individu. Intrapersonal dan interpersonal benar-benar didukung. Nah, selain itu, tujuan utama dalam pembelajaran kooperatif ini membangun keterampilan sosial, kerjasama, saling mendukung dalam belajar, sehingga dapat mendorong tingkat capaian peserta didik. Bu, ini kan kooperatif. Lalu bagaimana dengan asesmennya? Setiap pembelajaran atau setiap model pembelajaran itu tetap Bapak Ibu lakukan asesmen minimal 2, formatif sama sumatif. Tidak ada jaminan satu kelompok yang sama nilainya sama. Karena ada yang namanya kognitifnya, psikomotoriknya, afektifnya atau sikapnya. Nah, tentunya karena model pembelajaran kooperatif ini memerlukan banyak daya, upaya, banyak proses pemberdayaan, tentunya model pembelajaran ini saling ketergantungan yang mengarah hal yang positif. Biasanya di kelas kadang sesama teman kadang saingan nilai. Nah, bagaimana cara guru agar hal-hal yang bersifat mohon maaf saingan ketika konotasinya kita gunakan untuk prestasi itu memacu agar yang nilainya kurang menjadi baik. Tetapi beberapa ketika kita tidak memahami kondisi siswa, itu siswa yang lainnya merasa tertekan. Nah, maka dari itu saling ketergantungan yang positif. Gunakan ragam model pembelajaran dengan pelibatan konvensional maupun digital. Jadi, buat kebersamaan itu yang menyenangkan dengan metode STAR. Nah, untuk best practice-nya nanti akan saya share di grup ya Bapak Ibu, karena ini belum saya buat PDF-nya. Jadi itu ada beberapa model-model STAR dan ini yang menjawab beberapa pertanyaan tadi. Itu bisa Bapak Ibu terapkan tapi tolong disesuaikan dengan fasenya, ya. Selanjutnya, akuntabilitas individu. Meskipun kooperatif, harus kolaboratif, ini tetap setiap individu memiliki tanggung jawab masing-masing. Biasanya ketika saya mempraktekkan di kelas, itu saya buat yang namanya kelompok-kelompok besar. Nah, dalam 5 kelompok besar, misalkan di kelas saya, karena satu kelas saya biasanya 50 siswa, mahasiswa biasanya, tapi saya sering menerapkan ini. Nah, ini nanti saya beri kajian topiknya yang beragam. Satu, misalkan lebih mengembangkan ke 9 kecerdasan itu, boleh. Dua, jadi nanti dari 9 kecerdasan dibagi menjadi kelima kelompok besar, nanti yang sama-sama naturalis bertemu, sama-sama intrapersonal bertemu. Biasanya untuk tes-tes awal mendiagnosis kondisi tipologi belajar maupun tes, saya biasanya melakukan cara sederhana. Satu kelas, kemudian saya acak, saya baurkan acak membuat kelompok besar 5 katakanlah. Di sini kan ada 9 kecerdasan. Biasanya satu kecerdasan saya tiadakan Bapak Ibu yang eksistensialisme. Karena itu terkait habluminallah seorang individu. Apalagi ketika kelas saya mayoritasnya banyak ragam agamanya. Jadi biasanya saya 8. Dari 8, kemudian saya beri materi-materi atau tes. Nanti mereka dari 8 antar kelompok 1 ada yang intrapersonal, kelompok 2 ada yang intrapersonal, kelompok 3 ada yang intrapersonal. Nah, dari yang sama-sama memiliki kecerdasan itu dikumpulkan menjadi kelompok lagi.
Nah, di situ nanti mulai kajian materi, things pair and share itu saya terapkan, kemudian saya FGD-kan hasilnya seperti apa, saya inquiry-kan dalam bentuk learning community, kemudian hasil produknya atau hasil tugasnya seperti apa. Nah, ini dapat membantu untuk menumbuhkan akuntabilitas individu. Jadi meskipun berkelompok, tetapi masing-masing tetap memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan. Selanjutnya, interaksi tatap muka ternyata ini lebih efektif dibanding yang daring. Daring itu ada yang sambil rebahan, bahkan ada yang sambil disambi kegiatan yang lain. Ketika diujikan, semuanya nilainya di bawah rata-rata. Saya pernah ketika mengalami daring itu. Sudah kita luar biasa open camp menyiapkan segala sesuatunya, tetapi kadang siswa kita tuh ada yang ditinggal tidur, ada yang ditinggal kegiatan lain. Ketika ujian itu luar biasa hasilnya. Bahkan saya harus sering kali ketika saya ngajar harus saya screen kesomatik, saya rekam, saya unggah ke YouTube, kemudian ketika mau UTS masih saya ingatkan besok UTS jam sekian harus belajar seperti ini dan seterusnya. Sudah seperti itu hasilnya kadang juga masih fluktuatif, ada yang benar-benar bagus, ada yang benar-benar sangat kurang. Nah, selanjutnya manajemen konflik. Di setiap kelas pasti ada konflik. Ini yang kadang kita sebagai guru tidak mungkin tahu satu persatu seperti apa. Nah, biasanya pengelolaan konflik-konflik seperti ini, biasanya kita bisa mengamati ketika kita menerapkan pembelajaran kooperatif. Ada seringkali saya temui bahkan mahasiswa S3 tidak mau ketika dikelompokkan dengan yang bukan teman dekatnya. Dan ini bener-bener ngalah-ngalahin anak TK, ngalah-ngalahin anak PAUD istilahnya. Karena apa? Egoisentrisnya tinggi. Dia tidak memiliki kepercayaan kepada teman yang lain, sehingga dia maunya hanya dengan teman-teman tertentu. Sudah S3, usianya bahkan di atas saya. Tetapi ketika saya tanya, "Mengapa Ibu kok tidak mau untuk sharing dengan teman yang lainnya?" Saya nggak percaya Bu Rara kalau saya kelompokkan dengan itu. Saya merasa itu kemampuannya di bawah saya. Nah, ketika sudah ada penyakit-penyakit rumangsa iso nanging ora iso rumangsa. Nah, itu yang benar-benar itu kalau masih di fase pondasi, fase A, B, C, D, E, masih mudah Bapak Ibu mengelolanya. Bahkan di fase perguruan tinggi jenjang sarjana masih mudah. Tetapi kalau sudah di S3 Bapak Ibu, itu luar biasa karena sudah terprinsip, sudah mengakar di seseorang itu. Jadi itu benar-benar PR yang luar biasa yang harus guru pendidik itu hadapi. Nah, ketika ada model kooperatif ini mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus tetap berkolaborasi dengan yang lainnya. Yang ketiga, pemrosesan kelompok nanti dari hasil kelompok besar, kemudian ada kelompok kecil itu tadi, itu prosesnya apakah terlibat secara penuh atau sekedar titip nama. Itu nanti yang akan membedakan antara satu siswa dengan siswa lain terkait dengan hasil belajarnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan model pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau kita sudah biasa menerapkan PJBL, nggih, ada learning goal, bagaimana kunci pengetahuan, pemahaman, sampai kesuksesan terkait keahlian. Yang pertama build the culture. Jadi budaya yang ada itu biasakan, habituasikan. Tentunya budaya yang positif. Kemudian manage activity-nya. Jadi Bapak Ibu tentunya sudah punya RPP ya, modul ajar, CP, TP, ATP itu di manajemen kegiatannya. Jangan lupa refleksi untuk guru dan siswa itu penting Bapak Ibu. Seringkali ketika saya pendampingan di SD, SMP maupun SMA, bahkan madrasah aliyah dan SMK, seringkali Bapak Ibu guru mengeluh, bahkan di TK. Bu, ini kan seharusnya seperti ini, nggak perlu refleksi siswa, Bu. Toh refleksi siswa sudah dari hasil kerja atau tugas yang saya berikan. Nggak perlu Bu refleksi guru, wong saya yang membuat kok Bu. Nah, tetapi ini ternyata penting Bapak Ibu. Karena apa? Refleksi guru bukan serta-merta kita self evaluation saja atau evaluasi diri, tetapi kita akan lebih tahu, oh ketika saya menerapkan model pembelajaran A, hasil anak-anak didik saya seperti ini, kiranya kalau semester depan atau pertemuan materi depan saya menerapkan B, itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya scaffold student learning. Jadi dalam proses pembelajaran dilakukan scaffold, klasifikasi, pemetaan dengan berbagai model pendekatan dan media itu sangat penting. Selanjutnya akses student learning. Jangan lupa Bapak Ibu beri akses kemudahan
Bagi yang memiliki siswa berkebutuhan khusus, tentunya memang kinerja kita harus lebih, Bapak Ibu. Nah, itu berikan akses-akses sesuai dengan kebutuhannya. Ada tanda kutip lebih ekstra, Bapak Ibu, untuk kelas yang ada anak berkebutuhan khusus. Ketika di kelas tersebut tidak ada shadow teacher, karena shadow teacher pun saat ini dibatasi. Kemudian engage and coach. Jadi bagaimana komitmennya anak-anak ketika diberi tugas, bagaimana pendampingan yang Bapak Ibu lakukan treatmentnya untuk mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki peserta didik kita yang beragam. Dan tentunya didasarkan pada desain dan plan dan juga ada standarnya. Standarnya biasanya dikaitkan dengan asesmennya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek ya Bapak Ibu. Nah, ini tentukan tujuan pembelajaran, pilih topik proyek yang menarik, kemudian bantu rencana pengerjaan proyek, jadi ada mulai jadwaling, scheduling, prosedural, kemudian identifikasi sumber daya, bantu peserta didik dalam melakukan penelitian yang diperlukan, sampai nanti bagaimana ketika kita mengevaluasinya. Bedanya kalau problem based learning itu tatarannya kan hanya di pemecahan masalah, siswa-siswi kita memberi solusi selesai. Tidak sampai di-create, tetapi hanya sampai di analitik saja. Tetapi ketika kita berbicara project based learning, berbasis project itu harus ada produknya. Bu, bisa nggak sih saya melaksanakan model pembelajaran ini? Karena ketika kita beri project, kemudian secara multiple intelligence dia tidak bisa memberikan hasil yang lebih, kemudian bisa tidak kita tuh mengembangkan sesuai dengan kemampuan? Bisa saja Bapak Ibu. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, mengapa PJBL project ini menjadi salah satu hal yang digadang-gadang perlu disematkan dalam kurikulum terbaru kita. Karena melalui project itu secara tidak langsung mengoptimalkan seluruh ranah pendidikan, kognitifnya, afektifnya maupun psikomotoriknya. Bu, kalau di problem based learning apakah nggak tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Tetapi karena tidak ada produk inti psikomotoriknya, tentunya nilainya tidak terlalu tinggi secara persentase fluktuasi dari kapabilitas belajarnya. Nah, selanjutnya ada problem atau model pembelajaran berbasis masalah. Di mana masalahnya apa, idenya apa, pengetahuannya apa, learning issue atau isu pembelajaran seperti apa sampai di aksinya. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sudah banyak menerapkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, model pembelajaran berbasis inquiry, X question. Kita seringkali kalau membuat modul ajar ada pertanyaan pemantik. Itu kayaknya nggak penting, Bu Rara. Wah, saya itu loh, tanpa tanya itu anak-anak sudah ruame di kelas saya, biasanya. Tapi itu penting Bapak Ibu. Karena apa? Yang pertama, ketika Bapak Ibu masuk kelas, coba dibiasakan bagaimana keadaannya ketika kita mau menanyakan. Atau minimal lihat kondisi anak didik kita. Pasti ada yang cemberut, sibuk dengan tepak barunya, sibuk berantem dengan temannya. Bahkan yang sering saya jumpai di SMP itu sibuk cerminan sendiri, benahin poninya, benahin jilbabnya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya question, pertanyaan-pertanyaan itu memusatkan fokus peserta didik terhadap gurunya. Nah, baru kemudian diinvestigasi. Dalam konteks investigasi tidak yang mencari-cari kesalahan, tapi mengetahui kondisinya seperti apa. Pendekatan personal, tetapi dalam wadah pembelajaran di kelas. Selanjutnya, proses dan analisis. Dalam proses pembelajaran itu perhatikan prosesnya, analisis hasilnya. Share and finding, share temuan antar setiap person itu sangat penting. Dan juga tidak lupa adanya refleksi dan evaluasi. Inquiry learning yang kemudian dikembangkan menjadi learning community dengan adanya sharing and caring, ini menjadi salah satu wadah yang paling optimal ketika Bapak Ibu tidak perlu bersusah-susah untuk mengakomodasi keberagaman kecerdasan yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Dan ini ketika saya terapkan, itu sudah banyak hasilnya sudah sangat bagus. Baik itu di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, ketika kita berbicara inquiry learning, Bapak Ibu, ini saya sarankan Bapak Ibu nanti membuat komunitasnya itu dengan packaging yang
menyenangkan, yang membuat nyaman. Karena inquiry ini kan sesuatu yang bersifat informasi kritis, analitis, dan argumentatif. Tentunya di sini Bapak Ibu juga memberikan ruang eksplorasi kepada peserta didik untuk apa? Untuk menjadi dirinya sendiri, sesuai bakat, minat, dan potensinya. Tetapi kalau model pembelajarannya hanya berbasis query, hanya terhenti di situ. Sampai pada pertanyaan, merencanakan, menjalankan eksperimen, menyimpulkan temuan, refleksi, evaluasi, sampai di situ. Gimana agar melejitkan hasil belajar? Tentunya ada treatment, ada pendampingan, terutama bagi peserta didik yang mohon maaf memiliki hal yang harus Bapak Ibu guru ekstra bantu seperti itu. Baik terkait rendahnya minat belajar, semangat belajar, masih belum mencintai mata pelajarannya, dan sebagainya. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam model pembelajaran berbasis inquiry ini? Bangkitkan minat melalui pengantar, pertanyaan, atau cerita yang menarik. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berbicara pemberian materi pembelajaran tidak sekedar dari modul dan teori. Pengalaman seseorang itu juga bisa menjadi bahan ajar. Nah, bantu merencanakan penelitian mulai dari merumuskan pertanyaan, menentukan metode, sampai ke tindakannya. Beri kesempatan untuk melakukan eksplorasi atau riset. Nah, ini sebagai salah satu upaya untuk melejitkan bakat, minat, potensi yang ada di masing-masing peserta didik kita. Dukung peserta didik dalam menganalisis data, dan juga sampai pada tataran temuannya atau verifikasi kesimpulannya. Fasilitasi presentasi, diskusi, atau sesi berbagai temuan sampai refleksi. Jadi di sini Bapak Ibu tentunya sudah memberikan motivator, sudah menjadi fasilitator. Katalisatornya di mana Bu Rara? Kesempatan untuk berbagi temuan dengan berbagai pemangku kepentingan. Titik tekan di poin terakhir inilah yang disebut learning community. Hasilnya anak-anak kita, hasilnya belajar peserta didik kita berdasar bakat, minat, tipologi gaya belajar, model pembelajaran yang Bapak Ibu sajikan, beri, ajak ke ruang yang lebih luas seperti itu. Saya seringkali melakukan moving class, dalam artian bukan kelas antar kelas, tetapi seringkali siswa-siswi itu saya ajak ke tempat-tempat tertentu, pasar, terminal, bursa efek, karena kebetulan anak sekarang tuh jadi pialang-pialang saham yang sering kali justru malah merugikan dirinya sendiri. Nah, di situ mereka akan banyak belajar dan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan. Jadi biasanya saya ketika memberikan materi itu hanya di pertemuan-pertemuan awal, pertemuan 1, 2, 3. Lainnya lebih banyak saya bawa ke berbagai industri, berbagai kementerian, dan sebagainya. Nah, bagaimana ketika sistem persekolahan tidak perlu jauh-jauh ke lingkungan sekitarnya? Misalkan pelajaran IPS, bagaimana ketika mengadakan bazar, bagaimana hakikat jual beli, dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada yang namanya model pembelajaran berbasis diskusi. Ini tentunya sudah banyak diterapkan. Nah, yang terpenting Bapak Ibu selain dari beberapa model itu, karena kita sekarang ini tidak bisa jauh-jauh dari digital learning, tentunya community of practice itu penting. Bagaimana mengoptimalkan, melejitkan multiple intelligence untuk meningkatkan hasil dan prestasi belajar. Tentunya harus ada kepercayaan dari siswa kita kepada guru. Bagaimana ketika kita menjadi guru ini bisa dipercaya? Tentunya kita harus menjadi teladan, harus menjadi role model. Kemudian sharing teknik knowledge, sharing and caring perlu Bapak Ibu terapkan. Kalau dulu ada gap antara guru dan siswa, sekarang tetap ada gap, Bu, ada batasnya, Pak. Tetapi batas ini di beberapa hal dileburkan. Tetapi jangan semuanya dileburkan, karena apa yang terjadi anak-anak didik kita ini nanti di atas angin alias ngelama, etikanya kurang. Nah, maka dari itu kolektif intelijen, implicity dari pengetahuan, afektif, psikomotoriknya itu benar-benar kita sematkan dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk model pembelajaran selanjutnya yaitu digital learning. Mulai dari creativity, efektif pedagogi, kolaborasi, feedback, dan reflection.
Nah, jenis-jenisnya banyak dan ini saya rasa Bapak Ibu juga sudah banyak menerapkan ya, screen geometrik. Bapak Ibu ketika menyampaikan materi, misalkan kita khawatir nih berhalangan sakit atau ada tugas lain katakanlah. Ketika menyampaikan materi, kita buat PPT, kita tayangkan, kemudian kita klik rekam, nanti ada gambar tayangan PPT-nya dan juga gambar kita ketika menjelaskan secara real time seperti ini. Dan kemudian itu dibuat link, di-share ke grup kelas. Biasanya ketika saya mengalami ini ketika saya ditugaskan atau ada halangan untuk masuk kelas. Jadi tidak hanya materi PowerPoint, tetapi ada ketika saya real time menjelaskan seperti itu. Selanjutnya Zoom seperti yang kita lakukan saat ini, Google Form, Kahoot, YouTube, PowerPoint, Augmented Reality, Canva, Virtual Reality, dan sebagainya. Ini ketika Bapak Ibu menggunakan, menawarkan, menyajikan model pembelajaran yang berbasis Artificial Intelligence. Nah, kalau sudah kognisinya, kalau sudah memberikan multivarian, selanjutnya pengembangan materi bahan ajar. Bapak Ibu, mohon diperhatikan bahwa antara modul ajar, bahan ajar, modul multivarian itu berbeda. Modul ajar itu sebagai salah satu penunjang CP, ATP. Bahan ajar, materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan, dapat berupa cetak, artikel, platform, dan sebagainya. Di mana ini membantu pemahaman yang lebih komprehensif terkait suatu topik bahasan dan mata pelajaran. Sedangkan modul multivarian model pembelajaran ini adalah berbagai cara, model-model, dan variasi pembelajaran. Beberapa tadi sudah saya sampaikan. Nah, tips dan best practice membuat bahan ajar Bapak Ibu, karena bahan ajar ini juga sebagai salah satu faktor kunci strategi melejitkan multiple intelligence untuk meningkatkan hasil belajar, pilihlah font dan warna yang sesuai. Gunakan gambar dan grafis dengan bijak. Jadi ketika Bapak Ibu mau memaparkan materi, materinya terkait katakanlah gambarnya jangan asal comot dari Google, dari internet, tapi beri gambar-gambar yang mendukung. Dan yang ketiga, uji prototip sebelum implementasi. Artinya Bapak Ibu cek dulu sebelum diterapkan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa dipraktekkan karena ini nanti saya kirim ya Bapak Ibu. Jadi ini ada base concept mapping tools for teacher and student. Ketika Bapak Ibu nanti akan memberikan model pembelajaran dengan beragam kemampuan siswa-siswi kita, di sini banyak pilihan. Jadi nanti tinggal di-scan aja nih Bapak Ibu. Selanjutnya ini juga ketika Bapak Ibu menghadapi, dan ini menjawab pertanyaan di grup tadi ya yang ditanyakan oleh Bapak Ibu, bagaimana ketika semangat belajar siswa kita rendah? Atau bagaimana ketika siswa-siswi kita ini merasa boring, merasa jenuh di kelas? Ini ada beberapa pilihan agar membuat kondisi kelas itu senantiasa menyenangkan. Karena secerdas apapun, sepintar apapun, seteladan sebaik apapun guru, tetapi ketika siswa-siswinya tidak memiliki semangat belajar, itu menjadi hal yang perlu untuk diminimalisasi. Nah, terkait aplikasi melejitkan multiple intelligence dalam belajar dan juga karir, ini yang kemarin saya kembangkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk aja ya, tapi ini tadi saya coba masih ada beberapa maintenance karena saya memasukkan materi baru khusus untuk PAUD karena kemarin ada yang minta PAUD TK Burara yang tembikar ini punya saya masih untuk SMA, SMP sama perguruan tinggi. Jadi yang SD masih ada perbaikan materi. Nah, Bapak Ibu ketika kita akan melejitkan multiple intelligence dalam hasil belajar dan karir nanti bisa masuk ke http://www.tembikar.ap.com. Nah, untuk buku panduannya nanti ini ketika Bapak Ibu perlu silakan langsung karena ini saya buat dalam bentuk Bitly ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal di scroll aja kalau di HP nanti setiap lembarnya akan berganti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu asesmen hasil belajar. Bagaimana kalau kita sudah tahu kognisi, multivarian model, pengembangan bahan ajar, memberikan ruang lebih. Tentunya kita sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator tidak terlepas dari asesmen hasil belajar. Untuk multiple intelligence ini lebih banyak di diagnostiknya Bapak Ibu. Jadi tipologi kognisinya, gaya belajarnya dites dulu, dicek dulu. Cara ngeceknya linknya nanti menyusul. Nah, selanjutnya ketika kita menyusun asesmen, ada asesmen formatif dan juga sumatif.
Dasarnya apa? S sebagai for untuk, of terhadap. Jadi ketika Bapak Ibu membuat assessment, S atau sebagai assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. For untuk assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Of terhadap assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, tujuan mengapa asesmen diagnostik ini penting, terutama untuk melejitkan MI, karena di sini nanti bertujuan mendiagnosis kemampuan seorang individu atau mengetahui kondisi awal. Ada non-kognitif dan juga ada kognitif. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya ada leader of feedback. Contoh praktik baik memberikan umpan baik secara berjenjang. Klarifikasi dulu Bapak Ibu. Karena kita menghargai keunikan dari peserta didik kita yang memiliki kecerdasan yang beragam. Lakukan penilaian. Bagian ini efektif karena bla bla bla. Ini menarik karena dan seterusnya. Kemudian perhatian. Kemudian saran. Sarannya tentunya yang afirmatif. Dan jangan lupa apresiasi. Meskipun terima kasih sudah bekerja sama, hasilnya bagus, tetapi hasilnya luar biasa. Namun sebaiknya nggak apa-apa, tapi beri kalimat afirmatif dulu. Baru nanti diarahkan. Jangan langsung, jangan seperti ini. Hindari menggunakan kata itu. Tapi beri apresiasi dulu. Wah, bagus sekali Mbak Eda. Tetapi mungkin untuk lebih bagusnya seperti ini. Nah, kalimat-kalimat afirmatif itu ternyata sangat mempengaruhi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu kuncinya apa ketika kita akan melejitkan dari multiple intelligence untuk peningkatan hasil belajar siswa, kelola kelas dengan efektif. Pengelompokan, semangat gotong royong, dan penataan ruang kelas. Ini menjadi salah satu hal yang terlihat sederhana, terlihat tidak penting, tetapi ini nanti yang mampu menumbuhkan semangat belajar dan juga rasa nyaman bagi siswa-siswi kita. Nah, beberapa tes ini nanti bisa Bapak Ibu coba nggih, karena waktunya juga sudah habis untuk saya memaparkan materi. Ini ada tes kepribadian, tujuan hidup dan personal value, kesehatan, finansial, layanan sesuai kebutuhan, produktivitas, kelebihan dan kekuatan diri, self motivation, self efficacy dan prospek karir secara digital. Ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu nggih. Dan juga nanti beberapa hal lainnya, best practice-nya akan saya share juga di grup seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, pesan dari saya, rintislah sebuah perubahan untuk kebermanfaatan dalam kehidupan. Percayalah semesta tak akan pernah ingkar atas segala proses dan ikhtiar yang telah Bapak Ibu lakukan. Tetap semangat karena diperlukan kuat untuk menjadikan generasi-generasi mendatang sebagai generasi yang hebat. Demikian Bapak Ibu paparan materi sore hari ini dari saya. Selanjutnya nanti akan saya kembalikan ke Mbak Eda untuk memoderatori saya menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya di grup dan juga pertanyaan pada sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Eda. Baik, Bu Rara, terima kasih atas penyampaian materinya, luar biasa terkait dengan penerapan strategi, bagaimana dari MI ini untuk diterapkan oleh Bapak Ibu guru semua di instansinya masing-masing. Baik, untuk memanfaatkan waktu di sini bisa pertama kita akan membahas terlebih dahulu dari beberapa pertanyaan dari grup Bu Rara yang mungkin Bu Rara sudah rekap di sana. Untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa Bu Rara jawab terlebih dahulu dan nanti untuk Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung bisa dipersiapkan pertanyaannya untuk kita sesi diskusi secara langsung bisa raise hand. Tapi untuk terlebih dahulu kita akan membahas dulu terkait dengan pertanyaan yang udah direkap oleh Bu Rara di WhatsApp Group. Silahkan Ibu Rara Iya, terima dijawab. kasih. Iya, yang pertama dari Pak Wahyu Dedi tadi, diklatnya hari ini terkait strategi implementasinya, Bapak. Kalau kemarin kita masih ke multiple intelligence-nya. Selanjutnya ada dari Bu Erika Adinda. Ini pertanyaannya, memiliki 2 anak berkebutuhan khusus, lalu kelas yang diajar beliau ini muridnya banyak sekali, sehingga tentunya terkait bahasa, terkait manajemen waktu mengalami kendala. Nah, ketika menghadapi seperti itu, bagaimana solusinya? Tentunya ketika kita memiliki kelas yang sangat beragam, kemudian kita nanti memiliki, mohon maaf, anak yang berkebutuhan khusus yang perlu perhatian kita ekstra, tentunya pendekatan menggunakan differential learning ini akan sangat efektif. Meskipun ketika Bu
Eureka ya, menerapkan ini tentunya Bu Erika juga harus menyajikan beberapa rangkaian modul pembelajaran yang mampu mengakomodir dari kebutuhan peserta didiknya. Bukan hanya untuk anak yang non-ABK, tetapi juga untuk anak yang ABK. Tetapi ini bisa disiasati dengan berbagai varian multimodal itu dan juga modul yang dirancang dalam proses peningkatan belajar. Seperti itu. Tetap semangat ya Bu Erika. Selanjutnya ada dari Pak Soleh. Mengingat begitu beragam cara belajar dan kecerdasan siswa, kiranya strategi dan model pembelajaran yang cocok dipakai untuk siswa kelas 9 mapel IPS. Bawa ke hal yang konkret baru ke abstrak, Bapak. Itu yang pertama. Caranya dengan berbagai model pembelajaran yang dilakukan. Ketika memilih model pembelajaran, karena ini IPS lebih banyak hal-hal yang terkait dengan daya ingat, terkait hal-hal yang bersifat sosial lebih banyak dibanding eksakta, tentunya ketika memilih model pembelajaran, baurkan, kaitkan, sinergiskan antara yang konvensional dengan yang digital, bawa ke praktek nyata dalam bentuk learning of praktik. Itu akan sangat membantu. Boleh nanti menggunakan PBL, PJBL, inquiry, demonstrasi, dan sebagainya. Tetapi salah satu poin utama itu yang harus dilakukan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rian atau Bapak Rian. Karena di sekolahnya baru menggunakan Kurmer, terus tentang banyak hal yang masih kurang dipahami terkait cara belajar, model belajar, sistem penilaian, maka diharapkan untuk dapat ada solusinya. Oke, di materi ini tadi saya sudah menyampaikan bagaimana nanti need assessment terkait dengan gaya belajar, tipologi kepribadian, varian model dan cara mengembangkan bahan ajar, tips dan triknya juga sampai ke asesmen. Itu semoga dapat diterapkan dan nanti dapat sebagai salah satu langkah solutif yang Bapak hadapi nggih. Selanjutnya dari Bu Rahmah, mengingat beragam cara belajar dan kecerdasan, strategi dan model yang cocok. Nah, beberapa strategi dan model tadi sudah saya bahas di materi saya ya Ibu Rahmah. Selanjutnya terkait buku elektronik sebagai ikhtiar, nggih, Bapak nanti bisa Bapak terima dalam PowerPoint maupun dalam best praktiknya. Nah, itu satu grup sudah selesai saya jawab. Yang terakhir, saya sebagai guru SMP mengajar mapel bahasa Indonesia kelas 8, saya menghadapi kendala dengan jumlah siswa 32, ada 2 siswa yang belum bisa membaca. Nah, ini saya memiliki formulasi terkait EGRA dan IKMA, Bapak Ibu. Karena kebetulan dulu saya menjadi salah satu konsultan di sekolah juga jenjang SD sampai SMA di lembaga internasional. Jadi ada beberapa tips-tips. Nanti Ibu Hasna Iza ya, mungkin bisa chat pribadi dengan saya untuk saya share tes EGRA dan IKMA-nya terkait dengan bagaimana menumbuhkan literasi dan gaya belajar peserta didik. Nah, itu beberapa hal dari saya. Selanjutnya dari grup satunya, rata-rata pertanyaannya hampir sama. Nanti ketika ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan lebih lanjut lagi, silakan nanti menyampaikan di grup lagi. Karena 2 hari ke depan kita akan lebih banyak mengupas tuntas melalui grup atau diskusinya melalui grup WA. Seperti itu. Baik, Saya baik Bu. kembalikan Mbak Eda. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya, luar biasa Bu ya. Nanti juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan seperti announcement oleh Bu Rara bahwa sampai tanggal 18 kita ada diskusi interaktif di WhatsApp grupnya. Di sini Bu Rara, menarik sekali. Dari tadi kita membahas bagaimana model, terus bagaimana strategi dan lain sebagainya. Ada pertanyaan dari chat dari Ibu Fatmia di sini menarik sekali kalau saya baca. Izin saya bacakan Bu Nggih. Izin Oke, bertanya Bu monggo. Rara, kita adalah role model bagi siswa, tapi kita sendiri memiliki personality tertentu. Maka bagaimana kita sendiri mengelola diri agar dapat menyesuaikan dengan personality siswa yang beraneka ragam. Jadi dari kita sendiri nih Bu Rara. Kalau yang ini saya rasa belum terbahas dari materi pertama sampai materi yang kedua ini. Silakan Ibu Rara. Ini menarik Oke, sekali untuk terima sebagai kasih. kita. Selamat sore Bu Patmi. Sehat nggih? Nggih. Nah, Bu, kan kita ini jadi role model nih. Tapi kan kita sendiri mohon maaf, namanya manusia, saya pribadi juga pasti memiliki kekurangan. Karena sesungguhnya
untuk kesempurnaan mutlak milik Tuhan pencipta kita. Nah, gimana Bu ketika kita memiliki kekurangan, ketika kita memiliki tipologi kepribadian yang itu tuh bukan saya banget. Dan saya tuh merasa agak susah kalau saya tuh harus menjadi figur teladan, role model di kelas ketika saya sendiri tuh tidak sesuai dengan hati nurani kita. Nah, itu adalah PR besarnya seorang pendidik. Maka dari itu ketika saya menyebut pendidik, terutama Bapak Ibu guru TK, PAUD, SD, SMP, SMA, itu justru saya sangat memberikan apresiasi luar biasa. Karena tanpa keberadaan ibu-ibu nggak ada fungsinya dosen. Serius Bapak Ibu. Saya sebelum jadi dosen juga menjadi guru di SD. Dan ternyata tuh luar biasa lebih berat 1000 kali lebih dibanding ketika saya menjadi seorang tenaga pendidik atau pengajar di perguruan tinggi. Karena yang saya hadapi itu sudah yang luar biasa secara kemampuan kognitif, afektif, psikomotoriknya. Ibaratnya tinggal terima jadi. Karena sudah digembleng di skala sistem persekolahan. Tetapi ketika Bapak Ibu ngajar dalam konteks sistem persekolahan, luar biasa itu. Belum dipusingkan berbagai administrasi, belum dituntut kita harus menjadi role model, belum nanti dituntut anak-anak siswa kita ini harus mampu menjadi orang-orang yang memperoleh nilai-nilai yang bagus, hasil belajarnya tinggi, berprestasi, belum memenuhi kebutuhan domestik dan juga aktualisasi diri kita sendiri. Jadi super duper luar biasanya. Makanya ketika saya menjadi pembicara, menjadi sharing and caring, ketika mengajar apapun saya tuh selalu salam hormat kepada para Bapak Ibu guru yang mengajar di sistem persekolahan. Karena bebannya lebih banyak. Nah, bagaimana Bu dengan banyaknya beban, tanggung jawab moral, tanggung jawab lainnya yang harus kita lakukan, tetapi kita harus mampu menjadi role model yang kadang itu tidak sesuai dengan kepribadian kita. Itu PR berat. Karena saya kan tipologinya itu kan saya introvert. Tetapi ketika yang disampaikan Bu Rara, saya tuh harus ramah, saya tuh harus benar-benar banyak bicara, itu agak susah. Saya malu, saya tertekan, saya terbebani. Nah, tips dan triknya Bapak Ibu, ketika kita dengan berbagai ragam kepribadian, satu, kita harus bisa menjadi aktor. Kita harus bisa menjadi artis. Artis bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk siswa-siswi kita. Kita sendiri menyadari kelebihan apa, kekurangan mungkin lebih banyak, tetapi ketika kita mampu menjadi aktor, menjadi role model di kelas kita, dan kita menerapkannya dengan penuh rasa percaya diri, tentunya efeknya stimulus yang kita berikan itu dapat meningkatkan trust peserta didik kita untuk percaya terhadap apa yang disampaikan guru. Wah, ternyata Bu Patmi itu baik, lemah lembut. Ketika menyampaikan itu luar biasa, seperti itu. Meskipun dalam hati Bu Patmi itu mungkin malu, masih mempertimbangkan benar nggak ya yang saya sampaikan, benar nggak ya model pembelajaran yang saya pilih, sudah sesuai belum? Nah, hal-hal semacam itu pasti akan sering menjadi salah satu dilema. Tetapi ketika kita percaya diri, ketika kita sesuaikan kepercayaan diri apa yang akan kita sampaikan dengan situasi dan kondisi di kelas kita, salah satu tips yang Bapak Ibu lakukan ketika menjadi role model. Nah, caranya untuk mampu menjadi teladan tentunya ihdinas siratal mustaqim. Konsisten terhadap apa yang disampaikan. Besok masuk jam 7. Diharapkan tidak ada yang terlambat, gurunya sendiri terlambat. Terus kemudian dengan santainya sambil senyum-senyum, mohon maaf anak-anak, ternyata tadi Bu Rara itu mengalami ban bocor. Itu urusan belakang. Yang pasti guru itu tidak mampu menjadi role model sesuai konsistensi yang diucapkan. Jadi yang pertama, tumbuhkan trust. Ketika kita mampu menumbuhkan trust peserta didik, kita menjadi role model yang baik, kita harus percaya diri. Kita bisa. Segala kekurangan, kelebihan itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh dalam tiap diri manusia. Ketika kita percaya diri, tentunya berdasarkan apa kuncinya? Konsistensi apa yang kita sampaikan. Nah, itu tahap pertama. Tahap yang kedua, ketika kita mampu menjadi role model,
konsistensi di sini jangan hanya berdasar apa yang disampaikan, tetapi juga nanti yang dilakukan. Karena dalam proses belajar, continuous improvement, perkembangan, berproses itu menjadi salah satu yang penting. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah konsisten, mulai dari apa yang kita sampaikan sampai kita lakukan, apa Bu Rara? Ketika kita mampu menjadi role model. Ketika Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar, jangan terpusat pada yang namanya modul teori semata. Cantumkan hal-hal yang relate dengan kehidupan. Berikan contoh-contoh konkret dalam kehidupan. Nah, yang ketiga, ajak anak-anak didik kita bersinergisasi, berkolaborasi dengan catatan ada boundary-nya ketika hal itu terkait etika. Tetapi terkait sharing and caring pengetahuan, oh pengalaman saya kemarin tuh gini Bu Patmi, oh pengalaman saya kok beda Bu Patmi, oh pengalamannya Bu Patmi juga berbeda. Itu kognitivitas itu tidak perlu ada boundary. Kalau dulu saya sempat ketika SMA itu saya merasa demotivasi belajar, gara-gara mohon maaf guru kimia saya tuh salah menyampaikan rumus. Tetapi saya membenarkan justru saya yang dimarahi, saya dianggap anak ingusan. Dan saya didiskreditkan di kelas. Itu membuat saya akhirnya, ih males guru ini. Wong beliau yang salah saya benerin kok nggak mau. Nah, boundary pengetahuan tolong jangan dibatasi. Karena sharing and caring itu penting. Bahkan anak-anak peserta didik kita kadang lebih tahu hal-hal yang baru dibanding kita sebagai pendidiknya. Kemudian psikomotoriknya, beri ruang agilitas untuk peserta didik kita. Tetapi untuk afektif kita harus memberi batas. Karena mau tidak mau kita, bukannya karena kita ingin dihormati atau seperti apa sebagai guru, tapi guru itu digugu dan ditiru, maka terkait etika kita wajib mengarahkan, kita wajib membimbing. Nah, caranya ketika kita mau jadi role model, caranya mau menjadi teladan yang luar biasa, konsistensi, pemberian ruang, aktualisasi, ada boundary dalam hal-hal tertentu. Boundary-nya kalau dalam ranah pendidikan utamakan di etika Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, generasi sekarang itu luar biasa canggih dari kognitifnya, dari psikomotoriknya, tapi generasi sekarang tuh strawberry generation. Ada tugas banyak, ngeluh. Ada berbagai ragam materi-materi baru yang banyak, sambat. Kemudian daya juangnya rendah karena suka segala sesuatu yang instan. Sehingga kadang seringkali melupakan etika terhadap sesamanya, terhadap orang yang lebih tua. Jadi tekankan adab dulu baru ilmu. Karena kalau hanya ilmu, saya yakin setan iblis itu juga lebih pintar dibanding manusia. Tetapi adab empati itu yang kita ini semakin lama semakin terdistorsi. Jadi jadilah teladan ketika menyampaikan segala sesuatu, ketika berinteraksi dengan peserta didik kita, selain konsisten yang didasari dengan kepercayaan diri, kemudian memberikan ruang, kemudian mampu untuk meng-hiring, mengajak, mempengaruhi anak didik kita ke hal yang positif. Jangan lupa kita berikan versi terbaik dari diri kita. Makanya saya sangat luar biasanya karena ketika menjadi pendidik, kaki kanan melangkah ke surga, kaki kiri juga melangkah ke surga. Karena rata-rata pendidik kita itu lebih banyak bekerja dari hati dibanding yang berorientasi pada gaji. Karena kalau dibandingkan, mohon maaf, mungkin gaji pendidik juga tidak sebesar gaji jabatan-jabatan yang lain. Tetapi dari hal yang sedikit itu ternyata pijarnya keberhasilan suatu negara itu ada di gurunya. Namun sayang sekali kadang di negara kita sendiri untuk penghargaan terhadap guru kadang belum optimal. Namun dari berbagai kebijakan saat ini saya rasa sudah banyak mengalami perubahan seperti itu. Ketika Bapak Ibu mau menjadi role model yang memang menjadi penyemangat bagi peserta didiknya, bisa menerapkan itu. Dan hal yang terakhir, gunakan 3 kunci ini. Be the first. Jadilah yang pertama memberikan segala sesuatu yang inspiratif kepada peserta didik kita. Bu, saya nggak bisa jadi yang pertama. Sudah banyak tokoh-tokoh yang lebih inspiratif dibanding saya, misalkan kata Bu Patmi. Maka be different Bu Patmi, jadilah yang berbeda. Berbedanya di mana? Cara mengajar, cara melakukan pendekatan, intonasi suara, cara ketika Bu Patmi ini memberikan pengarahan, dan sebagainya. Be the first, be different, dan yang ketiga, ketika saya tidak bisa jadi be the first,
Ketika saya tidak bisa menjadi be different, maka do the best for everything. Lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Maksimalnya apa? Semata-mata bukan sekedar mencapai capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, tapi kebermaknaan apa yang Ibu berikan kepada murid-muridnya. Itu adalah hal esensi ketika kita mampu atau ingin menjadi role model yang sangat menginspirasi bagi peserta didik kita. Seperti itu. Itu beberapa hal dari saya, Bu Padmi. Semoga bisa diterima. Baik, terima kasih Bu Rara atas jawabannya. Sudah sangat lengkap dan dikasih tip dan trik juga sama Bu Rara. Baik, satu kali lagi saja Bu Rara kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung yang masih ada pertanyaan bisa raise hand. Wow, Pak Bambang luar biasa. Silahkan Pak Bambang sebentar. Bisa di-unmute Pak Bambang? Satu saja Bu ya, karena waktu lagi. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima Pak kasih, Ibu. Bambang. Ini langsung saja. Jadi dalam satu kelas itu saya punya ada kondisi siswa yang berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Mungkin kemarin juga kami sampaikan. Nah, misalnya dia pernah kita ajak ke lapangan. Oh, semangat sekali dia kerja, semangat praktek dan sebagainya itu. Nah, kita ingin untuk menindaklanjuti diskusi hasil prakteknya kita bawa ke kelas karena ada sarana papan tulis, ada LCD. Tapi apa yang terjadi setelah masuk kelas ya sudah dia. Kenapa dia itu kok kemudian ribut lagi, kemudian dia ingin menunjukkan egonya dan sebagainya. Nah, mestinya apa yang kita bisa saya lakukan itu, Bu, untuk hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah juga yang kelas itu kalau begitu kita masuk, guru-guru masuk itu sudah yang ada musik, juara musik. Sehingga begitu musik saya masuk, musik dimatikan. Saya sampaikan, teruskan aja diselesaikan satu lagu. Baru mereka mau. Tapi kalau tidak diselesaikan, dia tetap kepengen mutar musik terus. Nah, apa yang mestinya kami lakukan hal seperti itu. Kemudian yang terakhir, saat diskusi kita pernah menyampaikan sebelumnya kan ada tes diagnostik tentang gaya belajar. Ya, Ada satu dua anak itu yang saya senang kalau dijelaskan langsung oleh guru. Padahal dalam pembelajaran kita ingin ada interaksi antar siswa. Nah, bagaimana anak-anak seperti itu? Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima Ya, kasih silakan Pak Mbak Eda. Bambang. Satu orang tiga pertanyaan nih Bu Rara langsung diserang. Nggih. Tadi terkait yang di lapangan sama ketika masuk kelas akan kembali lagi siswanya ribut dan lain sebagainya dan menonjolkan diri. Kemudian seperti yang tadi dikatakan terkait dengan pemutaran musik. Terus juga yang terakhir tadi tentang apa ya? Tadi lupa. Bentar. Terkait dengan saking tiga banyaknya pertanyaannya. Anu, kepengen minta Eh, dijelaskan. Nggih, Penjelasan yang langsung itu. guru. Oke. Penjelasan langsung guru. Bisa Dalam mungkin langsung belajar. direkap Bu Rara untuk Ya, ketiga-tiganya, silahkan. ya. Terima kasih Mbak Eda. Selamat sore Pak Bambang. Ini mohon maaf, Pak Bambang ngajar SMA ya? Halo, Pak Bambang dengar suara saya? Di SMA, Oh, SMA iya. 4 Yogyakarta. Oke. Ya, biasanya SMA ini mulai darah mudanya ini bergolak Pak Bambang. Oke. Jadi kadang banyak treatment yang harus dilakukan oleh guru seperti itu. Nah, yang pertama terkait dengan kondisi kelas ada siswa yang selalu menjadi apa ini ya sumber keributan di kelas. Nah, ketika di kelas kita ada yang seperti itu yang pertama, nuwun sewu, apakah sebelumnya sudah dilakukan berbagai tes tipologi need assessment dari siswa itu? Kalau misalkan sudah, tetapi siswa tersebut masih seperti itu karakternya, nah ini dipahami dari berbagai faktor yang tadi di grup juga sudah saya jelaskan. Mungkin dari pola asuh, mungkin dari kebiasaan di rumah, mungkin dengan kebiasaan lingkungannya, dan memang mohon maaf ketika ID ego seorang individu ini tinggi. Jadi susah untuk diberitahu, susah untuk diarahkan. Nah, ketika menghadapi hal yang seperti itu, kemudian bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Kita tidak serta-merta harus ngalah terus terhadap peserta didik kita. Karena mohon maaf sekarang peserta didik aja kayak ditegur dikit katanya dibentak. Kemudian diarahkan sedikit katanya terlalu killer gurunya dan sebagainya. Nah, ketika kita sebagai pendidik tetap dalam koridor yang seharusnya
menghadapi keributan yang dilakukan siswa, kemudian ID ego siswa yang tinggi, dengan contoh tadi lagunya itu harus selesai dulu, baru mau mendengarkan. Sebenarnya ketika Pak Bambang ini menyampaikan, ini lagu harus selesai dulu, baru nanti siswa mau mendengarkan yang disampaikan guru. Ini sebenarnya Pak Bambang sudah luar biasa loh. Karena apa? Memberikan ruang toleran terhadap eksplorasi siswa kita. Itu sudah Bapak terapkan. Tidak semuanya guru mau menerima itu. Nah, tetapi ketika itu berlangsung secara terus-menerus, tentunya ini akan mengganggu jam pelajaran, karena kita juga dibatasi dengan jam pelajaran. Nah, tentunya apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Yang pertama, need assessment atau self-evaluation dari peserta didik. Kalau itu sudah dilakukan, tetapi masih seperti itu, ada pendekatan personalnya. Pendekatan personalnya ini ketika guru langsung tanya ke siswa, biasanya siswa itu nggak mau terbuka. Apalagi ketika siswa itu tidak ada kedekatan sebelumnya dengan guru itu. Caranya dekati circle siswa tersebut. Cari tahu dari teman sesirkelnya. Kemudian secara lambat laun ketika kita sudah tahu, baru kemudian kita berikan wahana sharing and caring terhadap siswa tersebut. Pelan-pelan memang memberinya, karena ini perlu berproses. Karena ketika kita sudah luar biasa memberikannya, tetapi di rumah habituasinya, kebiasaannya masih seperti itu, lingkungan masih seperti itu juga tidak mudah untuk berubah, untuk change seperti itu. Nah, yang ketiga, bagaimana nanti ketika kita need assessment, pemberian ruang sharing and caring sudah dilakukan, tentunya selain ada multivarian model pembelajaran, pengembangan pembelajaran juga perlu diberlakukan interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik dalam forum-forum yang lebih mendukung atau mengoptimalkan potensinya. Nah, ketika ada permintaan, Pak, ini saya harus mendengarkan musik dulu, kalau enggak saya nggak bisa konsentrasi. Sekali, 2 kali waktu boleh itu. Tetapi di beberapa waktu kita juga harus tegas sebagai pendidik. Jadi boundary etikanya di sini diterapkan. Satu sisi itu nanti bisa untuk meredam egosentris dari peserta didik kita, bisa meredam karakter yang membuat ribut itu, dan juga karakter terkait dengan kemauannya yang selantiasa dituruti. Nah, yang kedua, ketegasan kita itu juga buat dalam bentuk akuntability dari soal-soal yang Bapak berikan. Nah, ketika memberikan tugas, selain nanti ada berkelompok, mungkin perlu tugas-tugas mandiri, di mana tugas mandiri itu buat dalam bentuk project discussion, FGD, yang nanti akan di FGD-kan dari temuan-temuannya. Karena ketika kita menghadapi siswa yang egosentrisnya tinggi, ini biasanya untuk meredakan, untuk menurunkan ID egonya ini tidak serta-merta membalik telapak tangan, prosesnya lama. Dan ini harus ada kolaborasi antara orang tua, benar-benar treatment kepada peserta didiknya, dan lingkungan sekitar peserta didik. Nah, yang terakhir yang perlu dilakukan yaitu buat yang namanya kontrak belajar. Saya harap karena ini meskipun tujuan kita hanya untuk satu siswa, tapi agar tidak ketara, kita benar-benar ngincer nih siswa ini yang akan kita perbaiki semangat belajarnya. Kita akan turunkan ID egonya, katakanlah kita akan benar-benar membranding ke arah yang lebih positif, bikin kontrak pembelajaran di mana komitmen di situ perlu diberlakukan satu kelas, meskipun tujuannya ke anak tersebut. Agar apa? Agar anak tersebut tidak merasa, saya terintimidasi. Kok hanya saya yang diberikan? Nah, dari hal-hal seperti itu, secara tidak langsung itu nanti akan mengalami penurunan sehingga siswa tersebut bisa mulai terbiasa dengan pola-pola pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Nah, salah satunya ketika Bapak Ibu sudah menerapkan itu, tetapi siswa ini masih saja seperti itu, berarti treatment itu perlu dilakukan secara berulang. Nah, proses treatment itu need assessment, kemudian pendekatan personal, kemudian sinergisasi antar tripusat pendidikan itu, kemudian terkait dengan berbagai varian model bahan ajar, dan juga yang terakhir optimalisasi interaksi edukatif itu, packaging kemas dalam bentuk yang menyenangkan, contohnya capacity building di kelas misalkan. Kemudian terkait dengan pemberian tugas.
Nah, tugasnya nanti lebih ke orientasi apa yang diharapkan dari siswa itu, apa yang diinginkan. Jadi biasanya saya menyebutnya tugas yang saya berikan itu take and give. Apa yang diterima, apa yang diberikan. Setiap pembelajaran yang saya sering lakukan, Bapak, ini sebagai salah satu ketika saya menghadapi kondisi kelas yang ribut, anak-anak merasa paling pintar, apalagi yang mohon maaf anaknya pejabat, kadang merasa, wah, saya ini aja pakai mobilnya bermerek Bu Rara, enggak. Biasanya ada Pak, saya menemukan mahasiswa seperti itu. Biasanya saya satu Pak, yang saya terapkan, saya mengadakan Thanksgiving. Jadi mengajarkan siswa-siswi saya itu untuk berbagi meskipun sedikit. Awalnya mereka enggan, malu, males. Bahkan ketika nominalnya itu yang lain hanya 5.000, dia langsung memberikan brownies Amanda 55.000. Merasa egonya tinggi. Tapi di situ saya tekankan, saya treatment secara berulang anak-anak itu bahwa meskipun kalian memberi sedikit, banyak esensinya itu di keikhlasan. Ketika teman-teman belum bisa ikhlas, coba. Ketika teman-teman mohon maaf buang kotoran, apakah masih diingat? Oh, kemarin kotoran saya karena saya makan yang enak, makan yang mahal. Nah, konsep Thanksgiving ini saya terapkan terutama untuk menurunkan anak-anak yang memiliki ego tinggi, anak-anak yang suka bikin onar, dan terutama anak-anak yang mohon maaf sering merendahkan teman lainnya. Selanjutnya dari Thanksgiving itu, di setiap sesi pembelajaran atau topik materi, kalau saya biasanya 1 semester sekali, karena mata kuliahnya per semester, itu saya selalu mewajibkan anak-anak didik saya itu menyampaikan identitasnya, cita-citanya, harapannya, kemudian menilai saya. Jadi kesan diajar Bu Rara seperti apa? Oh, Bu Rara ini baik. Oh, Bu Rara ini killer. Oh, Bu Rara ini sadis. Oh, Bu Rara ini humoris. Nah, itu kesan dari mereka. Kemudian pesannya untuk saya apa? Agar saya pembelajaran selanjutnya lebih bagus. Dan harapannya itu seperti apa? Nah, itu senantiasa saya lakukan bentuk reflektifnya. Dan di situ di awal saya tekankan, Bu Rara untuk memberikan tugas akhirnya seperti ini dan ini pasti akan saya jaga isinya dan ini sama sekali tidak terkait di nilai yang akan saya berikan. Jadi teman-teman boleh menyampaikan apapun keresahan, kegalauan teman-teman untuk menilai saya. Itu biasanya yang saya lakukan. Nah, ternyata itu efektif Pak Bambang. Untuk mohon maaf, ini biasanya saya terapkan di maba, mahasiswa baru. Peralihan dari SMA ke perguruan tinggi. Mereka kadang masih kekanak-kanakan, mereka kadang egonya masih tinggi. Dan itu alhamdulillah itu senantiasa berhasil sehingga proses tumbuh kembang belajar dan semangat belajarnya juga lebih baik. Jadi itu beberapa hal praktek nyata yang sudah saya lakukan selain dari beberapa solusi lainnya. Itu jawaban dari saya Pak Bambang, semoga berguna. Baik, terima kasih Bu Rara. Kita sudah di penghujung waktu ini Bu Rara. Kalau di waktu Indonesia bagian tengah sudah mau azan maghrib Bu Rara. Jadi izinkan saya di sini langsung saja untuk closing statement-nya Bu Rara nggih. Nggih. Baik, dapat disimpulkan dari penyampaian materi diskusi oleh Bu Rara bahwa di sini penerapan multiple intelijensi dalam pengajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Guru dapat mencapai ini dengan beberapa langkah begitu. Yang pertama, diverifikasi metode pengajaran, terus menyesuaikan evaluasi, mendorong kolaborasi siswa, memanfaatkan pengalaman langsung, menggunakan teknologi dengan bijak, menyediakan fleksibilitas dalam penyampaian materi, terus juga ada memberdayakan siswa untuk mengeksplorasi kecerdasan yang mereka minati, dan beberapa pendekatan ini memperhitungkan keunikan setiap siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif lagi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini, sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan diskusi interaktifnya melalui WhatsApp group sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 dan saya harapkan Bapak Ibu memanfaatkan waktunya untuk berdiskusi oleh pemateri yang sangat luar biasa oleh Ibu Dr. Rahmawati. Ini sangat luar biasa. Kapan lagi kita bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Dr. Rahmawati? Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari kami. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Bapak Eda. Ibu semua.